Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmi dengan Stambuk A1H1 20016, jurusan PG PAUD Universitas Haluleo. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 5 hingga bab 9 untuk memenuhi tugas final semester ganjil atau semester awal. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik secara fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai demi tujuan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan ketiga tersebut disebut tripusat pendidikan. Lingkungan pendidikan yang mula-mula tetapi terpenting adalah keluarga. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa atau Putusan Kongres X tanggal 5-10 Desember tahun 1966 pasal 15 ditetapkan bahwa yang satu, untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan perguruan, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat atau pemuda. Yang kedua, sedangkan pada lingkungan masyarakat, Taman Siswa menerapkan dengan pelaksanaan pemupukan semangat kebangsaan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semendah dan sedara. 2. Sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja diancam untuk melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, B. Masyarakat kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, aliran empirisme. Yang kedua, aliran nativisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Yang keempat, aliran konferensi. Dan yang kelima, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruh terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru itu pada umumnya telah memberikan kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaranya kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. A. Pengajaran alam sekitar, B. Pengajaran pusat perhatian, C. Sekolah kerja, D. Pengajaran proyek, E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggara pendidikan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengaruh kebangsaan Taman Siswa. Yang pertama, perguruan kebangsaan Taman Siswa. Perguruan kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, lahir tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru Taman Muda atau sekolah dasar. Disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru atau Mula Quick School. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata.
Dengan demikian, taman siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan persekolahan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. A. Asas dan tujuan taman siswa. B. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. C. Hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidikan INS, kayu tanam. Ruang pendidikan INS atau Indonesia Netherlands didirikan oleh Muhammad J.V. lahir di Matan, Kalimantan Barat tahun 1895 pada tanggal 31 Oktober tahun 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. INS pada mulanya dipimpin oleh bapaknya, kemudian diambil alih oleh Muhammad J.V. dimulai dengan 75 orang murid, dibagi dalam 2 kelas, serta masuk sekolah pergantian karena gurunya hanya satu, yaitu Muhammad J.V. sendiri. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Seperti telah dikemukakan pada bagian A, pada bagian ini akan dibahas 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisien pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. C. Faktor-faktor yang memengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga juga harus diperhitungkan di dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah makro ini berupa antara lain masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu yang pertama, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana pendidikan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan, pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan pendidikan. Perlu dipahami bahwa semua masalah aktual tersebut merupakan masalah baru. Contohnya pendidikan moral Pancasila seperti yang telah diungkapkan tadi. Berikut ini masalah aktual, yakni
Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Yang kedua, masalah kurikulum. Yang ketiga, masalah peranan guru. Dan yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti yang dikemukakan pada butir 1, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Yang kedua, pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. Yang ketiga, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, pendidikan tenaga kependidikan atau perjabatan dan dalam jabatan perlu diberikan perhatian khusus oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Yang kelima, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatannya. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dan dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan dengan mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 1. Kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. C. Jenjang pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya atau Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan luar biasa. 4. Pendidikan kedinasan. 5. Pendidikan keagamaan. B. Kurikulum program pendidikan. 1. Kurikulum nasional. 2. Kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. B. Pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. C. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. D. Pembaruan tenaga pendidikan. Yang dimaksud dengan tenaga pendidikan yaitu adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dasar dan aspek
legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, dan selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran pendidikan. 2. Segi lingkungan pendidikan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan masyarakat. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Jika masyarakat Indonesia, atau menurut rencana pembangunan pada Pelita 6, berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, tentunya pola perilaku yang dilandasi dengan situasi dengan kondisi agraris harus berubah ke arah situasi dan kondisi di mana manusia disibukkan dengan kegiatan industri. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. A. Hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang lain itu harus mengacu pada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan apapun yang terjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain tersebut harus tetap berada di dalam wadah filosofis dan yuridis. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrat, yang berarti pula bersifat wajar. Aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang tahun 1945 isinya ringkas sehingga lugas. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan baik yang sifatnya eksplisit pada pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 maupun yang implisit pasal 27 ayat 1 dan 2. Lebih rinci ke dalam bentuk undang-undang pendidikan. Berdasarkan undang-undang pendidikan, inilah sistem pendidikan disusun dan dilaksanakan. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain. Sebagai akibat dan perkembangan sosial budaya dan politik. E. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan yang dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Itulah tadi hasil pemaparan materi pengantar pendidikan. Saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.